Bapa, hamba berdoa, biarlah kasih, biarlah kuasa, biarlah pengurapan-Mu turun memenuhi kehidupan kami semua Tuhan. Dan hamba berdoa di hari yang spesial ini, berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan pelayanan ini Tuhan. Face to face Lord, we experience you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Kami rindu menikmati hati-Mu Tuhan. Engkau letakkan kehendak dan keputusan-Mu buat kami semua. Terima kasih untuk hari Pentakosta ini Tuhan. Kami memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, kutundukkan sepenuhnya hidup ini kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Selamat sore semua saudara. Tuhan Yesus berkati. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda melalui pelayanan online hari ini. Saudara, saya percaya hari ini adalah hari yang berbeda tentu saja dalam pengalaman spiritual. Ya, dari sisi waktu kita melakukan pelayanan ini berulang-ulang kali. Tapi saya percaya saudara, kita tidak pernah kehabisan berkat ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa selalu baru setiap hari. Dan mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di momen yang seperti ini, saya rindu kita semua mempersiapkan hidup kita, membuka diri kita untuk hanya mendedikasikan momen ini bersama dengan Tuhan Yesus. Diberkatilah hidup Anda, diberkati kehidupan keluargamu, dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan GBD Brisbane yang saya kasihi, selamat merayakan hari Pentakosta. Ya, seluruh dunia, kekristenan di seluruh dunia sedang memperingati hari Pentakosta. Saudara, sekalipun mungkin terasa tidak sepopuler ya dengan aktivitas hari raya yang lain, tapi saya percaya saudaraku yang kasih, setiap kali kita memperingati hari raya Pentakosta ada sesuatu, ada muatan kualitas yang baru yang Tuhan sedang taburkan buat kita semua, yang Tuhan sedang letakkan di dalam hidup kita masing-masing. Nah, mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tadi pagi dalam ibadah pagi saya berbicara tentang ketika Tuhan memerintahkan murid-murid Tuhan untuk murid-muridnya untuk tinggal tunggu di Yerusalem. Maka ada dua hal penting. Yang pertama adalah agar murid-murid datang memperingati hari raya Pentekos. Dan yang kedua, agar murid-murid mengalami. Dan kita sudah mengikuti itu dalam ibadah pagi. Dan saya rindu supaya saudara, kekristenan kita bertumbuh kepada pengalaman rohani. Ya, kita tidak terjebak kepada ritual agamawi, tapi kita bertumbuh kepada kedewasaan rohani untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, mari saudara kita mengawali dengan pembacaan kita dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Yoel pasal yang kedua, ayat 28, 29 sudah bisa mengikuti di layar. Saudara, firman Allah berkata begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, pembacaan ini saudara kita mengerti sebagai kitab nubuatan Nabi Yoel ya untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Bahkan saudara itu diteguhkan kembali ketika pada hari raya Pentakosta. Di Kisah Rasul pasal 2 kita akan melihat itu nanti kemudian. Tapi saudaraku yang menarik di sini di dalam nubuat ini dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada seluruh umat manusia. Jadi saudara, janji tentang diperlengkapi, janji tentang dipenuhi, janji untuk hidup dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus telah jauh sebelumnya di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan kita mengikuti pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka hidup, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, itulah saudaraku yang kasih di dalam Tuhan yang ada di dalam nubuatan Perjanjian Lama yang mengarah kepada pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, ketika Alkitab berkata dalam nubuatan ini, anak laki-lakimu dan perempuan akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudara, ini tidak berbicara tentang usia hidup, saudara. Tapi saya percaya bahwa orang tua akan mendapat mimpi itu bicara tentang
mature secara spiritual, ya, orang yang matang secara rohani, bukan usia hidup, ya, bukan usia hidup. Teruna akan mendapat penglihatan. Itu bicara tentang generasi ilahi, keturunan orang-orang percaya. Keturunan orang percaya. Maka saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya senang kita melihat sisi ini, saudara, ya. Sekali lagi bahwa nubuat ini tidak hanya bicara tentang orang tua dalam artian usia secara fisik, tapi ini bicara tentang mature spiritually, atau bukan usia hidup, atau kemudian teruna di sini bicara tentang generasi orang-orang muda, keturunan orang percaya. Nanti kita akan melihat itu lebih jauh. Saya ingin kita langsung lompat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, haleluya. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama, dan beberapa ayat kemudian, saudara, ketika tiba hari Pentakosta, haleluya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada hari Pentakostal kita katakan ada sebuah fenomena yang sangat powerful, saudara, yang kita semua mengerti. Dan saudara, pada Kisah Rasul pasal 2, ya, kemudian ketika kita baca seterusnya, ya, kemudian pada Kisah Rasul pasal 2, Rasul Petrus kembali menegaskan bahwa peristiwa pengalaman hari Pentakosta adalah sebuah perwujudan dari apa yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh kitab Yoel. Ketika Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan, ya, ketika Roh Allah dicurahkan. Pada hari Pentakosta, saudara, fenomena apa yang terjadi? Pengalaman rohani. Apa yang terjadi, saudara? Itu yang saya katakan tadi pagi. Kekristenan tidak hanya sekedar merayakan sebuah hari raya, terutama hari raya keagamaan, tapi kekristenan harus masuk dan mengalami nilai-nilai spiritual yang ada di dalam hari raya, termasuk hari raya Pentakosta. Itu yang Tuhan inginkan, supaya orang percaya benar-benar mengalami kuasa. Alkitab katakan, kamu akan menerima kuasa, sehingga kamu akan menjadi saksiku. Ya. Mengalami perjumpaan, dipenuhkan, diperlengkapi oleh kuat kuasa yang dari tempat tinggi. Perhatikan baik, saudara. Alkitab katakan begini, ya. Saya mencatat ada beberapa kelompok di sini, saudara. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat, kemudian mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang-orang percaya yang merayakan hari raya Pentakosta, berkumpul sedang berdoa di kamar loteng Yerusalem, kemudian mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan saudara, manifestasi yang mereka alami, Alkitab katakan, saudara, ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras. Ada pengalaman spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Dan kemudian tampaklah kepada mereka seperti lidah-lidah api bertebaran hingga pada mereka. Ya. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah api bertebaran hingga pada mereka. Ya, ada pengalaman individual, masing-masing orang percaya, ya saudara, dengan Roh Kudus. Ada kuasa dari tempat tinggi turun memenuhi kehidupan mereka, nampak seperti lidah-lidah api yang memenuhi mereka. Lalu kemudian ketika fenomena real itu terjadi, maka kita katakan lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Ada keputusan sorga. Ada kuasa dari sorga yang turun, saudara, atas hidup mereka. Roh Kudus turun atas hidup mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, saya pernah berbicara tentang hal ini pada beberapa waktu yang lalu, saudara, tentang Hari Raya Pentakosta. Ya. Berulang kali saya bicara tentang hal ini. Ya, bagaimana Tuhan memberikan karunia, memberikan murid-murid Tuhan, orang percaya, mengalami sebuah manifestasi Roh Kudus. Dan pengalaman itu sesuai
dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk umat manusia, untuk orang-orang yang ada di Yerusalem. Ingat saudara, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus katakan, pergi jadikan sekalian bangsa muridku dan tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Visi yang dilihat oleh Tuhan, visi besarnya akan ada satu pada hari Pentakosta, ya pada 10 hari kemudian, orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru akan datang berkumpul merayakan hari Pentakosta. Akan ada banyak orang yang datang di situ. Bagaimana caranya kemudian saudara mereka akan mengenal atau hidup dalam kebenaran. Maka Allah memanifestasikan sebuah pengalaman spiritual dengan memberikan mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Kita lihat kemudian. Nah saudara, kalau kita belajar tentang karunia Roh Kudus saudara ya. Karunia Roh Kudus diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang saudara, dan karunia itu terjadi tidak hanya, atau setiap orang tidak selamanya hanya memiliki satu karunia. Bisa saja pada waktu yang bersamaan, maka karunia itu diberikan 2 atau 3 ya kepada orang di mana Roh Kudus ingin pakai orang itu untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Maka saudara, saya begitu yakin bahwa demikianlah orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka tidak hanya mengalami satu manifestasi, satu pengalaman, satu karunia Roh Kudus, saudara. Ya, mereka tidak hanya mengalami satu saja, tapi saya percaya begitu powerfulnya kuasa Roh Kudus, mereka dipenuhi. Ya, mereka dipenuhi, mereka tanda-tanda mereka dipenuhi, jelas mereka berkata-kata, saudara, berkata-kata dalam berbagai bahasa. Itu pengalaman pribadi mereka. Tapi dalam kepenuhan itu saya percaya ada karunia lain yang mengikutinya. Ya. Kita bisa uji itu di dalam ayat-ayat ini, saudara. Saya berani mengatakan bahwa di dalamnya ada diikuti dengan karunia nubuatan. Karunia nubuatan. Saudara, nubuat artinya menyatakan tentang hal-hal yang akan datang. Ya. Dan arti yang kedua, nubuat adalah mengungkapkan dengan ilham ilahi. Ya, mengungkapkan apa yang diberikan Tuhan. Dan yang ketiga, arti dari nubuat adalah menyampaikan firman. Menyampaikan firman. Nah, mari saudara kita coba uji itu saudara. Ya, ketika Roh Kudus ya, memberikan kuasa ya, kepada murid-murid. Pada waktu itu ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang lain. Alkitab katakan saudara, orang lain mengerti. Ada orang lain yang mengerti tentang apa yang mereka katakan. Dan apa yang mereka katakan sudah dikatakan, yang mereka katakan kita akan lihat nanti ayat-ayat kemudian itu. Dikatakan, mereka mengatakan perbuatan-perbuatan besar tentang Tuhan. Mereka mengatakan apa yang firman Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Melalui karunia itu mereka berbahasa itu. Dan apa yang mereka katakan saudara, di dalam bahasa itu saudara, artinya adalah perbuatan-perbuatan besar. Artinya mereka sedang menyampaikan firman, the great things of God. Mereka menyampaikan firman. Dan saudara, banyak orang yang percaya. Ya. Banyak orang yang menjadi percaya akan apa yang mereka alami, apa yang mereka katakan. Dan juga saudara, orang dibangunkan itu. Kalau sudah lihat pada akhirnya saudara, ketika pengalaman itu kemudian Petrus kemudian berkhotbah, ada ribuan orang, ada 3.000, kurang lebih 3.000 orang yang kemudian bertobat. Nah coba kita lihat sudah di 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan begini. Ya, saya mau supaya kita melihat dulu secara clear tentang hal ini. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saya katakan tadi saudara, saya percaya mereka tidak hanya sekedar mengalami sebuah manifestasi tunggal, ya, sebuah manifestasi Tuhan mengaruniakan kepada mereka, mereka berkata-kata dalam bahasa, secara individual mereka mengalami itu. Tapi apa yang mereka alami sudah menjadi berkat buat banyak orang.
dimengerti oleh banyak orang, didengar oleh orang lain, dan orang lain percaya. Itu membangun orang lain, membangun jemaat. Jadi saudaraku, syarat dari karunia nubuatan yang terjadi pada waktu itu juga terpenuhi secara penuh. Terpenuhi secara penuh, saudara, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, penting sekali bahwa untuk kita mengerti bahwa nubuat adalah untuk membangun jemaat, membangun orang lain. Maka hal penting yang ingin saya tekankan buat kita, pada hari raya Pentakosta, ya tidak sepenuhnya saudara kita klaim, saudara, hanya sebagai sebuah pengalaman individual, sebuah pengalaman pribadi, saudara, untuk diri kita sendiri, kita dipenuhkan, kemudian ada bukti dan manifestasi itu, tidak. Tetapi di dalam manifestasi pengalaman spiritual itu, ada tujuan Tuhan yang Tuhan letakkan melalui manifestasi dalam diri kita. Dan bagi orang-orang percaya pada waktu itu, mereka orang lain melihat, mereka percaya, dan begitu banyak orang yang dibangunkan pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi saudara, ketika kita memperingati hari raya Pentakosta, maka hal penting yang harus kita mengerti adalah jemaat harus dibangun. Atau saudara, pada hari raya Pentakosta kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Ya, kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Syaratnya harus terpenuhi, saudara. Ya, bahwa peristiwa yang terjadi pada hari raya Pentakosta tidak melalui manifestasi, melalui apa yang dialami oleh murid-murid, mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain, saudara, itu membangun orang lain. Tidak hanya untuk mereka sendiri. Yang pertama benar, mereka mengalami, tapi yang kedua, tujuan Tuhan lewat diri mereka terpenuhi. Orang lain dimenangkan melalui pengalaman spiritual mereka. Apa yang menjadi pengalaman saudara dalam perayaan Pentakosta hari ini? Apa saya katakan tadi pagi dalam ibadah pagi, hidup kita saudara menjadi surat yang terbuka, yang orang lain bisa membaca. Tuhan menuliskan firman bukan lagi melalui loh batu, tetapi Alkitab diukir di dalam hati kita, di dalam batin kita. Hidup kita menjadi suara, hidup kita menjadi alat Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan pengalaman Pentakosta adalah pengalaman untuk membangun orang lain. Ya, itu yang Yesus maksudkan, saudaraku. Ya, tinggal di Yerusalem tidak berhenti kepada penuh Roh Kudus. Ingat, Yesus katakan kamu akan menjadi saksi. Kuasa itu diberikan, kepenuhan Roh Kudus kita alami untuk apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kepenuhan Roh Kudus itu kita alami untuk orang lain juga. Karena dikatakan hari itu, waktu itu, Pentakosta hari itu menjadi awal dari kelahiran gereja mula-mula. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat saudaraku melalui fenomena yang real yang terjadi pada waktu itu, begitu banyak yang dimenangkan, banyak orang yang diubahkan. Alkitab katakan murid-murid Tuhan, mereka semakin berani. Orang-orang lain, kita lihat orang-orang lain saudara. Ya, bagian yang kedua, kalau tadi orang percaya, yang kedua, orang banyak yang berkerumun. Orang banyak yang berkerumun. Ketika orang-orang melihat murid-murid Tuhan berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, saudara, orang banyak datang berkerumun. Alkitab katakan demikian, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 7. Kisah Rasul pasal 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kisah Rasul 2 ayat yang ke-12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka amazed, saudara, melihat apa yang dialami melalui kepenuhan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan, orang-orang percaya. Kita kembali kepada nubuatan kitab Yoel tadi, saudara. Dikatakan, saudaraku yang kasih, orang-orang tua dan teruna-teruna. Saya katakan orang tua tidak bicara usia hidup, tapi bicara tentang kematangan rohani. Sedangkan teruna-teruna, orang-orang muda. Kehidupan rohani yang belum, atau kehidupan rohani yang sedang bertumbuh, sedang dewasa. Nah pada perikop ini saya ingin membagi bahwa orang-orang percaya, saya ingin kelompokkan mereka seperti orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Mereka yang menanti Tuhan, mereka dari 500 orang. Mereka berdoa dengan semua tantangan, akhirnya yang tersisa 120 orang. Mereka orang-orang yang matang, yang mature secara rohani. Kemudian mereka mengalami
Mereka mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Tapi dikatakan di sini ada kelompok yang kedua, yang saya katakan tadi, orang-orang yang datang berkerumun. Orang-orang yang dikatakan mereka tercengang-cengang. Wah, mereka amazed, mereka kagum, mereka heran. Mereka katakan, ini orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa kita? Saudara, pada titik ini kita lihat, sensitivitas rohani mereka terbangun. Ingat, yang datang berkumpul mereka adalah berkumpul di Yerusalem pada waktu orang yang memiliki latar belakang keagamaan. Kalau tidak, saudara, mereka tidak mungkin jauh-jauh datang ke Yerusalem merayakan hari Pentakosta. Jadi dasarnya mereka punya, saudara. Dasarnya sebenarnya mereka punya. Ya, dasarnya mereka punya. Tapi saudara, kelompok ini Alkitab katakan mereka mulai sensitivitas spiritual mereka mulai bertumbuh. Mereka mulai bertumbuh. Kenapa saudara? Mereka bisa menangkap. Nah, mereka bisa menangkap apa yang terjadi. Mereka tidak hanya melihat, tapi mereka mendengar dan mereka bisa mengalami, mereka bisa merasakan apa yang disampaikan. Mereka sendiri katakan, murid-murid menceritakan perbuatan-perbuatan besar, the great things of God, dikatakan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat dulu ayat yang lain. Matius 13 ayat 16. Matius 13 ayat 16 katakan begini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kemudian di Matius pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, orang yang mendengar dikatakan, orang yang melihat dan mendengar itu orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Nah, berdasarkan ayat ini saudaraku, dengan sensitivitas rohani yang mulai bertumbuh saudara. Seperti apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, berbahagialah mereka yang mendengar, yang punya telinga dan mendengar. Yesus katakan saudara, berbahagialah mereka yang punya telinga untuk mendengar. Kenapa seperti itu saudara? Karena ada faktanya bahwa ada orang yang memiliki telinga. Tapi dia tidak mau mendengar, dia abai untuk itu. Kita akan lihat itu bagian berikutnya. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 katakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sekali lagi, orang-orang yang berkerumun ini, mereka bisa mendengar. Mereka melihat murid-murid penuh Roh Kudus. Mereka melihat murid-murid dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka mulai bisa mendengar. Sekali lagi, sensitivitas rohani mereka mulai bertumbuh. Dan mereka katakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mereka amazed dengan peristiwa itu. Lalu saudaraku yang kekasih. Penting untuk kita pahami, saya penting untuk menegaskan kepada saudara bahwa ada dua pandangan memang. Apa yang terjadi pada waktu itu. Bahwa ada yang menganggap bahwa pada waktu murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, ada yang menganggap bahwa saat itu murid-murid berbicara dalam satu bahasa, kemudian dimengerti dalam berbagai bahasa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sekali lagi, ada yang beranggapan bahwa murid-murid pada waktu itu mereka menerima karunia dari Tuhan dan pengalaman manifestasi itu hanya dalam satu bahasa. Lalu kemudian saudara dimengerti oleh orang lain dalam berbagai bahasa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang lain beranggapan bahwa murid-murid memang saat itu sudah berbicara dalam berbagai bahasa dari orang-orang yang hadir pada waktu itu. Nah, saudara, saya ingin saudara untuk kita, saya pribadi saudara, ya yakin bahwa murid-murid pada waktu itu mereka mengungkapkan satu bahasa saudara, tapi kemudian ketika ditangkap dimengerti oleh orang-orang yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Alasan saya kenapa saudara? Ya kita lihat. Karena ada kelompok lain yang nanti setelah ini kita akan lihat, ada kelompok lain yang tidak bisa mengerti. Ada kelompok lain yang berkata, itu orang mabuk gitu.
Ya, saudara, kalau saudara baca, ada kelompok lain yang beranggapan bahwa murid-murid saat itu mereka bukan sedang mengalami pengalaman Pentakosta, tapi mereka sedang mabuk. Artinya mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan bagi mereka, apa yang dikatakan oleh 120 orang percaya itu adalah bahasa yang tidak bisa mereka mengerti, tidak bisa mereka tangkap. Orang mabuk ngomongnya ngawur, benar apa betul, saudara? Ya. Orang mabuk ngomongnya pasti kacau. Di dalam pikiran mereka, di dalam pendengaran mereka nggak ngerti. Mereka cuma bilang pasti itu orang mabuk. Kalau saja yang mereka sampaikan adalah bahasa yang clear, sesuai dengan konteks bahasa yang hadir pada waktu itu, mungkin orang-orang ini juga tidak akan berkata demikian. Mungkin. Sehingga ini menjadi alasan saya, saudara, untuk berani berkata, murid-murid mereka Roh Kudus memberikan satu bahasa, tapi ketika sampai di telinga, Roh Kudus mengubahkan itu. Kemudian mereka bisa mengerti sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kelompokkan kelompok orang-orang yang belum mature, sedang bertumbuh. Ya. Sedang bertumbuh. Jadi saudara, pengalaman Pentakosta ada fenomena dan pengalaman spiritual dari orang-orang yang sudah mature secara spiritual. Dan ada orang-orang yang sedang bertumbuh, yang masih sedang harus dibimbing, tapi sudah mulai ada sensitivitasnya. Ya. Makanya saudara, pengalaman Pentakosta nggak bisa diklaim oleh satu denominasi tertentu, tidak bisa saudara. Pengalaman Pentakosta itu tidak eksklusif hanya kepada satu kelompok saja, kepada satu pribadi, tidak. Ini pengalaman dalam tujuan Tuhan untuk menjangkau banyak orang yang datang di Yerusalem pada waktu itu. Ingat saudara, kemudian ada ribuan orang yang percaya karena pengalaman Pentakosta ini. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat sehingga saudara pada hari ini bagaimana kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta mungkin kehidupan kita berbeda. Ada mungkin berkata, wah gimana saya kan belum bisa bahasa roh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biar Roh Kudus yang deal dengan saudara. Ya, jangan pendetamu, biar Roh Kudus deal dengan saudara. Sepanjang kehidupan sudah mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sepanjang kehidupan sudah mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu bagianmu dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia kepadamu. Biar Roh Kudus, Alkitab katakan murid-murid berbicara seperti apa yang Roh Kudus berikan. Seperti apa yang Roh Kudus berikan. Mari saudara, mari kita semua, Anda semua yang sedang menyaksikan, jangan kecil hati. Ayo bertumbuh, berjalan. Ya, berjalan dengan Tuhan. Pada saatnya ketika kita memiliki kerinduan, sampai pada satu titik ketika Tuhan lihat, ya dia siap. Maka Anda akan mengalami hal itu. Anda akan, bahkan pengalaman kepenuhan Roh Kudus tidak hanya bisa saudara alami ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Bisa saja Anda pada hari kita memperingati hari Natal, Anda bisa penuh Roh Kudus. Why not? Karena ini soal perjalanan iman, kematangan spiritual kita. Dan Roh Kudus yang memutuskan, Tuhan yang memutuskan kapan kita penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, bagaimana kita memperingati Hari Raya Pentakosta? Ada yang orang sudah dewasa rohaninya, tapi yang dewasa gak usah meremehkan orang yang masih sedang bertumbuh. Jangan memperingati Hari Raya Pentakosta kemudian seolah-olah kalau saya sudah bisa bahasa roh, kamu belum. Kamu gak bisa begitu saudara. Pengalaman Pentakosta adalah sebuah perjalanan rohani dalam pendewasaan iman. 3.000 orang yang percaya pada waktu mereka benar-benar bayi rohani. Mereka baru sedang berjalan dalam pertumbuhan dan kematangan iman. Ya, mereka sedang bertumbuh dalam kematangan iman. Dan lalu Alkitab katakan banyak orang kemudian yang percaya kepada Tuhan. Nah perhatikan saudara, ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga saudara, yang Alkitab sebut orang lain. Ya, orang lain yang tadi orang banyak yang berkerumun, tapi di sini disebut ada orang lain. Yang Kisah Rasul pasal 2 ayat 13, Kisah Rasul pasal 2 ayat 13 katakan, tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini yang saya katakan tadi, ada kelompok orang yang nggak bisa menangkap itu. Entah karena kehidupan rohani mereka, entah karena penolakan mereka,
Mereka hanya melihat bahwa itu pasti orang mabuk gitu. Ya, mereka nggak ngerti, saudara, pasti orang mabuk gitu. Saudara, dikatakan kelompok ini mereka menyindir, mocking, Alkitab katakan mocking. Saudara yang kasih, Yehezkiel pasal 12 ayat yang kedua, kalau tadi kita bicara tentang Yesus berkata, berbahagialah orang yang melihat dan yang mendengar. Berbahagia. Orang yang mendengar firman itu paling berbahagia. Ya. Orang yang dengar, yang menerima firman itu paling berbahagia, saudara. Ya. Nah, Yehezkiel pasal 12 ayat 2 katakan begini. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tapi tidak melihat. Dan mempunyai telinga untuk mendengar tapi tidak mendengar sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ternyata saudara, pada perayaan Pentakosta pada waktu itu, ada orang yang kayak gini. Saudara, punya telinga tapi tidak mau mendengar. Bukan tidak mendengar, tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Saudara, di dalam pembacaan lain dikatakan, Amsal pasal 1 ayat 22, berapa lama lagi hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Saudara, orang yang mempunyai telinga tapi tidak mau mendengar itu sama artinya dengan orang bebal. Bebal artinya orang yang tidak tanggap. Orang yang tidak mau mendengar, ya, tidak mau bertumbuh kepada kedewasaan, tidak mau bertumbuh untuk memiliki pengetahuan. Jadi orang yang tidak mau mendengar itu sama dengan orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang punya telinga tapi tidak mau mendengar. Nah, itu fenomena yang terjadi pada Pentakosta awalnya, saudara. Kisah Rasul pasal 2. Ada orang yang sudah rohaninya dewasa, ada orang rohani yang sedang bertumbuh, dan ada orang yang sama sekali tidak mau mendengar. Bukan cuma itu, mereka mengejek. Fakta pertumbuhan kegerakan Pentakosta seperti itu. Memang ada fakta seperti itu. Nggak usah kaget kalau ada orang meremehkan. Nggak usah kaget kalau ada orang menyepelehkan. Ada orang menyindir, dan nggak usah kaget, saudara. Jauh sebelumnya, Kisah Rasul pasal 2. Ada orang-orang bebal yang seperti itu. Ya, punya telinga tapi nggak mau mendengar. Tidak mau berjalan maju kepada Tuhan. Tidak mau menikmati apa yang Tuhan sediakan buat mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Lalu saudara, kita semua mengerti dalam pembacaan berikutnya. Ketika Petrus mendengar bahwa mereka disangka orang mabuk, saudara. Maka Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 katakan begini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas seluruh umat manusia, dan seterusnya. Jadi saudara, pengalaman Pentakosta adalah nubuatan. Adalah nubuatan dari Yoel pasal 2 tadi. Bahwa Allah akan mencurahkan rohnya. Nah, saudaraku yang kekasih, hari-hari terakhir juga tidak hanya berhenti pada hari-hari Pentakosta. Tapi Alkitab ingin menegaskan kepada kita hari ini bahwa pada hari-hari terakhir. Artinya pengalaman pencurahan Roh Kudus tidak berhenti pada hari raya Pentakosta Kisah Rasul pasal 2. Tapi itu terus terjadi sampai pada zaman kita hari ini. Allah ingin mencurahkan rohnya kepada gereja Tuhan. Allah ingin mencurahkan berkatnya kepada gereja Tuhan. Allah ingin memberikan firman-Nya kepada gereja Tuhan. Dan Alkitab berkata, mereka yang punya telinga dan yang mau mendengar, dia berbahagia. Dia berbahagia. Tetapi ada orang-orang yang menolak. Memang faktanya ada yang menolak. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, fenomena Pentakosta Kisah Rasul pasal 2, terjadi peristiwa yang luar biasa. Ada orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus karena mereka matang secara rohani. Tapi ada orang yang belum. Kenapa saya kok doa 10 malam? Kenapa saya belum penuh Roh Kudus? It's okay. Ada waktumu, yang penting Anda punya kerinduan.
Yang penting pas sampai pada waktunya itu deal Anda dengan Roh Kudus. Deal Anda dengan Tuhan. Mari Anda terus bertumbuh, terus berjalan sampai benar-benar Roh Kudus memenuhi, memperlengkapi kita. Dengar, harus punya telinga yang sensitif, rindu, mau. Ya, punya telinga yang peka, mau mendengarkan firman, mau mendengar, mau involve dalam sebuah komunitas spiritual. Saudara, kapan kita bertumbuh, kapan kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kapan kita mengalami manifestasi Roh Kudus? Kalau ibadah aja malas, saudara. Ya. Saya selalu katakan, jangan minta macam-macam deh. Kalau ibadahmu aja bermasalah, kalau doamu aja bermasalah, jangan dulu minta macam-macam sama Tuhan. Ya, saya katakan tadi pagi, belum tentu orang yang beribadah dia benar-benar beribadah. Belum tentu orang yang datang ke gereja dia benar-benar menikmati suasana ibadah. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin membawa kita bahwa pada hari Raya Pentakosta ada orang yang penuh Roh Kudus, ya benar. Tapi ada orang yang sedang bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Dan ada orang yang sama sekali dunia menolak, benar. Yesus sendiri berkata, dunia menolaknya. Karena dunia tidak mengenalnya. Tapi dia ada dan tinggal di dalam kamu. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan GPD Brisbane yang saya kasih. Dan Anda semua tentu saja yang sedang menyaksikan pelayanan ini. Tuhan mengasihimu. Ketika Anda mampu deal dengan Tuhan. It's okay. Kalau pada hari ini Anda sedang berdoa tapi Anda bertanya kapan saya belum berdoa. It's okay, ada waktunya. Ada waktunya memang. Tapi janji Tuhan teruna-teruna. Orang-orang belum mature. Mereka pada waktunya. Mereka sampai pada satu titik. Mereka dewasa secara rohani. Mereka akan mengalami. Demikian dengan saudara. Demikian dengan kita. Yang sedang bertumbuh secara rohani. It's okay saudara. Minggu depan Anda bisa penuh Roh Kudus. Bulan depan Anda bisa penuh Roh Kudus. Tahun depan Anda bisa penuh Roh Kudus. Yang penting ada kerinduan. Yang penting keinginan itu kuat di dalam diri saudara. Alkitab katakan teruna-teruna. Alkitab katakan orang-orang yang berkerumun tadi. Mereka amazed. Artinya mereka mengagumi. Di balik kata mengagumi, mereka menerima. Amazed artinya ada pikiran sangat positif di dalam diri mereka. Ada suasana yang positif di hati mereka. Mereka menangkap, mereka mendengar, menanggapi suasana peristiwa waktu itu secara benar. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Lalu kemudian mereka disebut orang-orang Kristen mula-mula. Dan Alkitab katakan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita memperingati Hari Raya Pentakosta hari ini. Sekali lagi buat Anda dimanapun Anda berada. Ya, kita terpisah dengan waktu, ya, ruang dan waktu kita saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus sanggup hadir di kehidupan. Alami. Nikmati, kita tidak sekedar merayakan. Tapi kita harus mengalami. Kalau hari ini kita baru sampai kepada pengalaman kita mengagumi. It's okay. Itu awal yang baik. Respons yang baik. Tapi kemudian saudaraku, 3.000 orang Alkitab katakan. Termasuk orang-orang yang berkerumun tadi. Mereka memutuskan untuk terima Tuhan. Mereka memutuskan menjadi orang-orang yang menjadi awal dari pertumbuhan gereja. Dan kemudian Alkitab katakan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong mereka bertumbuh. Hari ini saudara saya berdoa. Biar kita semua yang ada di sini atau di rumah masing-masing. Saudara, Roh Kudus memenuhi, menguasai kita semua. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya rindu mengajak saudara untuk membangun respons yang positif. Membangun respons yang positif. Kita kembali berkata kepada Tuhan, Come Holy Spirit.